Halo, assalamualaikum. Ini adalah TWS terbaru dari Edifier. Namanya mungkin sedikit beda ya, dari seri W, tepatnya W240TN. Punya highlight di dual driver, sudah punya ANC juga, kemudian pakai tombol fisik yang saya suka, dan juga support app pendukung yaitu Edifier Connect di harga yang masih di bawah 1 juta. Dan mungkin kekurangannya hanya ada di high-res codec yang tidak didukung ternyata, jadi nggak ada ANC sama sekali ya. Sementara fiturnya, dia punya gaming mode yang bisa diaktifkan dulu dari aplikasi, kemudian Bluetooth 5.2, dan tadi ya, selain ANC, ada juga transparency mode. Saya langsung tes buat main game PUBG, delaynya itu masih normal, antara 2-3 ekor langkah, single shot sudah on point, loncat, mendarat, dan buka tutup masih ada slight delay. Lalu saya nyalakan gaming mode, ekor langkahnya turun hingga tinggal 0-2 langkah, berarti kadang-kadang sinkron ya. Dan semua gerakan sudah lebih sinkron dengan suaranya. Buat nonton video atau streaming sih ini aman, nggak ada masalah ya, tanpa gaming mode sekalipun. Lanjut ke driver quality test atau bass shaker test, hasilnya rapi, kedua driver di masing-masing earbuds-nya berarti perform dengan baik ya. Virtualisasi juga akurat, cuma stagingnya saya rasakan nggak terlalu luas, entah kenapa. Mungkin efek dari bass-nya yang nggak terlalu didorong. Ya, karakter suaranya overall bagi saya ini lebih ke bright, di mana bassnya itu punchy, bulat-bulat, dan empuknya hingga terasa membal serta nggak over, jadinya ngasih kesempatan ke sektor lain buat tetap perform dengan baik. Ini mantap nih buat yang mau in-shape dari bass head. Kemudian vokal jernih pisan ya, suara yang diperdengarkan di sektor mid ini, gaung masih ada terasa tapi sebatas buat ambien saja, nggak mendorong kemana-mana. Natural cenderung ke bright ya, sekali lagi suaranya bening pisan, cius deh. Nah buat treble, saya rasa earphone dual driver itu punya kelebihan di sini ya. Jadi meskipun bassnya masih bulat, masih punchy, dia bisa maintain sektor high dengan baik juga. Bisa deliver treble dengan baik, sparklingnya agak tajam tapi berasa ceringnya ya. Somehow saya merasa dominasi karakter brightnya ini sekali lagi lebih kuat daripada kehangatan bassnya tadi. Mungkin powernya nggak sekencang earphone bass head, termasuk di musik-musik yang perkusinya dominan, ini terasa agak anjep nih. Tapi clarity dan detailnya naik kelas dibandingkan earphone lain. Fittingnya sendiri cukup bagus, agak menonjol sih ya, dan rasanya masih bisa dibikin lebih mantap kalau ada fin atau stem. Atau ya mungkin bentuknya bisa dibikin lebih ergonomis lagi. Tapi isolasi sih baik ya, cukup ketat segini. Dan kontrolnya cukup lengkap juga. Jadi secara default, press 1 kali itu buat play atau pause, press 2 kali buat next track, press 3 kali itu buat aktifkan voice assistant, press and hold itu buat pindah mode antara noise cancellation, ambience mode, dan juga off ya. Kontrolnya ini bisa diubah di aplikasi Edifier Connect, cuma tetap nih, kiri dan kanan selalu sama aksinya. Lalu mikrofonnya sudah saya tes, cukup bagus, sedikit di bawah mic-nya Edifier X3S, tapi tergolong natural juga ya segini, serta meredam noise sekitar dengan cukup baik juga. Mangga disimak hasil perekamannya ya. Oke, sekarang saya berbicara dan direkam dengan mikrofon dari TWS Earphone Edifier W240TN ya. Silakan disimak karakternya, apakah sebagus Edifier X3S kemarin? Dan juga gainnya cukup atau enggak ya, detailnya kaya atau tidak, dan apakah ada gangguan kayak hissing, dengung, kresek-kresek, atau enggak, atau malah jernih sama sekali. Nah, sekarang kita coba tambahkan noise dari kipas angin yang ini ya, level 1. Oke, saya akan terus ngomong, 1, 2, 3, 1, 2, 3, seperti ini suaranya kalau di level 1 kipasnya, sekarang saya sudah naikkan ke level 2, dan seperti ini suaranya, silakan disimak terus, karena sekarang sudah level 3 bahkan nih. Gimana? Tetap jelas atau tidak ya? Saya akan berhenti bicara dulu buat ngasih tahu nih, suara kipasnya seperti ini. Oke, gimana kalau sambil saya ngomong, suara kipasnya teredam atau tidak? Karena tugasnya INC itu menyaring antara suara dari kita, suara manusia, voices, sama noise, dikurangin ya noise-nya. Dan sekarang sudah mati, silakan di komen aja. Buat level harga 800 ribuan, ini bagus nggak mikrofonnya? Tolong di komen ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi buat harga 800 ribuan, bisa dibilang ini TWS yang punya karakter rada unik nih. Nggak ikut-ikutan ngebas kayak kebanyakan earphone lain. Looks-nya elegan, cukup mewah, dan saya suka tombol fisiknya ya. Jadi nggak ada masalah salah sentuh nggak sengaja. Kemudian sound karakternya lebih ke bright, dengan bass yang bulat berkat driver gandanya,
Jarang-jarang nih nemu yang begini ya karakternya. Silakan buat yang lebih perlu clarity dan sudah bosan jadi basshead, ini bisa banget buat dicoba. Lalu mikrofonnya overall juga bagus ya buat ukuran sebuah TWS, tapi buat yang mendang-mendingin codec, mungkin perlu skip kali ini, karena AAC aja nggak muncul di earphone yang satu ini. Padahal overall ini bisa jadi earphone yang bisa dipakai di berbagai kebutuhan kan, apalagi kan sudah ada ANC sama transparency mode. Jadi memang kuncinya ada di karakter suaranya nih, cocok nggak buat kamu? Lebih perlu clarity dibanding powerful bass nggak? Kalau iya, ini enak banget nih, termasuk paket tombol fisiknya ya. Oke, segitu aja mungkin review kali ini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You've got one life to live, don't let